Bulat itu ada dua teman-teman ya, positif dan juga negatif. Sebagaimana angka 0 adalah sebagai borderline, sebagai pembatas di antara bilangan bulat positif dan negatif. Tergantung yang mana yang lebih besar, bilangan positifnya kah atau bilangan negatifnya. Nanti operasi hitungnya akan sebagai ketika dua bilangan positif ya, lalu dikurang itu hasilnya tinggal dikurang seperti biasa, 5 dikurang 3 hasilnya 2. Penerapan dalam kehidupan sehari-hari, contoh, suhu udara di Inggris itu minus 5 derajat, artinya dingin banget tuh, ger gitu ya. Atau misalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi teman-teman. Ya, pada kesempatan kali ini bertemu lagi dengan Kak Yuda ya, dengan belajar pokok bilangan yang pertama tentang matematika itu tentang belajar mengenal bilangan bulat. Di mana bilangan bulat itu terdiri dari bilangan bulat positif dan juga bilangan bulat negatif. Teman-teman ya, yang jadi pertanyaan kita semua itu, apakah kita tahu apa yang disebut bilangan positif dan negatif? Kemudian, di mana ya kita bisa menemukan bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari? Nah, saya udah akan menjelaskan di mana apa itu bilangan bulat. Bilangan bulat itu adalah himpunan bilangan atau banyak bilangan yang terdiri dari bilangan positif, kemudian ada bilangan nol, dan juga ada bilangan negatif. Jadi, bilangan bulat itu ada dua teman-teman ya, positif dan juga negatif. Sebagaimana angka 0 adalah sebagai borderline, sebagai pembatas di antara bilangan bulat positif dan negatif. Di mana bilangan positif, kita kasih contohnya itu angka 1, 2, dan 10. Contohnya bilangan negatif itu yang membedakan ada tanda negatif atau tanda minus di depan angkanya, teman-teman. Ya, -1, -5, dan -20, serta contoh-contoh yang lainnya. Nah, kita bisa kan bicara dalam kehidupan sehari-hari. Contoh bilangan positif itu adalah jumlah uang yang kita miliki, lalu ada jumlah siswa, berapa banyak murid di kelas. Lalu untuk minus atau negatif itu bisa misalkan kita punya hutang sama teman-teman, atau suhu di bawah 0 derajat, atau kedalaman laut di bawah 0 derajat. Bagaimana kemudian ada aturan penjumlahan ketika bilangan positif ditambah dengan positif, maka hasilnya adalah bilangan positif. Misalnya 5 ditambah 3 hasilnya 8. Sementara ketika negatif ditambah juga dengan negatif, hasilnya tentu negatifnya semakin besar. Misalkan kayak udah ada positif ditambah dengan negatif. Ya, tergantung yang mana yang lebih besar, bilangan positifnya kah atau bilangan negatifnya. Nanti operasi hitungnya akan sebagai pengurangan atau dikurang. Contoh 7 ditambah min 3 sama dengan 4. Kenapa? Karena 7 dikurang 3 hasilnya 4, teman-teman. Contoh misalkan 8 ditambah min 10, yaitu sama aja lebih besar negatif kan, maka hasilnya nanti negatif. Lalu 10 dikurang 8 hasilnya 2. Jadi negatif atau minus 2, teman-teman. Sementara ada aturan pengurangan, teman-teman, di mana ketika dua bilangan positif ya, lalu dikurang itu hasilnya tinggal dikurang seperti biasa, 5 dikurang 3 hasilnya 2. Lalu kemudian ada aturan perkalian di mana positif kali positif hasilnya negatif. Negatif dikali negatif juga hasilnya positif. Kayak jika yang depan positif, yang kedua negatif, hasil negatif. Ataupun sebaliknya. Jadi teman-teman semua hanya fokus untuk yang beda. Kalau yang sama, sama-sama positif, positif, sama-sama negatif, kalau dikali atau dibagi juga hasilnya positif, ya. Sebagaimana contoh dari positif kali negatif. Jadi, tips dari Kak Yuda, ketika yang sama itu jadi positif. Kalau ada yang berbeda untuk perkalian di pembagian, teman-teman langsung aja ambil cara cepatnya, maka hasilnya negatif. Ya, oke. Kak Yuda akan contoh kan bagaimana penerapan dalam kehidupan sehari-hari, contoh, suhu udara di Inggris itu minus 5 derajat, artinya dingin banget tuh, ger gitu ya. Atau misalkan di Arab Saudi suhunya 30 derajat Celcius, itu panas banget, teman-teman ya. Lalu berikutnya ada perhitungan laba dan untung serta rugi ya. Aduh, aku usahanya rugi banget nih minggu ini. Oh, aku usaha untungnya banyak banget ya, udah 1 miliar gitu untungnya bulan ini. Lalu kemudian ketinggian tempat, ya contohnya Gunung Semeru ya 100 apa misalnya 3.500 meter mdpl, nih suka banget nih para pendaki gunung ya. Itu artinya di atas permukaan laut, berarti tingginya tuh tinggi banget. Dan sebaliknya kalau misalkan contohnya kedalaman palung samudra atau samudra Hindia itu minus 100.000 meter gitu. Artinya ya di bawah laut 100.000. Oke, waktunya kita berlatih. Contoh, bilangan -7 termasuk ke dalam bilangan apa, teman-teman, yang sudah seperti yang dijelaskan, yaitu bilangan negatif. Ya,
Dan untuk soal selanjutnya, teman-teman bisa kerjakan sendiri dan latihan sendiri. Sudah Kaido buatkan juga jawabannya. Oke, untuk materi pertama tentang bilangan bulat, di mana ada bilangan bulat positif dan negatif, bisa teman-teman pelajari lagi ya di video-video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada operasi yang kedua, ya Kaido akan membahas tentang operasi hitung bilangan pecahan gitu, teman-teman. Khususnya tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan. Siapa ya di sini yang kira-kira masih bingung bagaimana menjumlahkan dan mengurangi pecahan? Ayo, tunjuk tangan. Oke, tanpa berlama-lama lagi, Kaido akan segera langsung ya membahas topiknya ya, teman-teman. Oke. Yang akan kita pelajari khususnya materi tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan. Oke, di mana bentuk umum dari pecahan itu terdiri dari dua bagian, bagian atas dengan bagian bawah yang dipisahkan oleh tanda garis bawah, ya, di mana bagian atas dari pecahan itu disebut pembilang dan bagian bawahnya itu disebut penyebutnya. Dengan syaratnya A dan B itu khususnya bilangan bulat dengan tanda B itu artinya tidak boleh nol, teman-teman. Karena kalau misalkan dibagi nol itu hasilnya undefined atau tidak bisa ditemukan hasilnya, ya. Oke, penjumlahan pecahan itu ada dua tips, teman-teman. Kalau misalkan sama-sama penyebutnya sama, contoh satu pizza yang dibagi atau akan dimakan oleh 8 orang, di mana Kayuda atau Budi akan makan dua bagian, sementara Aris makannya satu. Jadi total pizza yang dimakan oleh Budi dan Aris adalah 2/8 ditambah 1/8. Sama dengan hasilnya 3/8, teman-teman. Jadi karena dia sama-sama penyebutnya tidak perlu dirubah ya. Oke, kemudian ada berbagai macam permasalahan yang akan terjadi di penjumlahan pecahan. Pertama, jika bilangan bulat ditambahkan dengan pecahan, penjumlahan pecahan biasa dengan pecahan biasa, lalu pecahan biasa dengan pecahan campuran, dan penjumlahan pecahan campuran dengan pecahan campuran, teman-teman. Jadi ada empat fokusnya. Contoh, 3 ditambah 2/5 sama dengan 3/2/5. Jadi jangan dibuat susah, teman-teman ya, adik-adik juga ya. Ketika bilangan asli ditambah dengan pecahan, kita langsung masukkan bilangan asli jadi di bagian tengah. Jadi 3/2/5 ya. Jadi jangan dibuat susah, jangan jadikan 3/1 lalu kita samakan penyebutnya, itu lama. Secara singkatnya, teman-teman tinggal sisipkan angka bilangan aslinya di tengah-tengah pecahan tersebut ya. Lalu yang kedua, penjumlahan pecahan biasa dengan pecahan biasa. Ya, teman-teman tinggal fokus ya. Contoh di sini 3/5, 3/7 ditambah 5/7 ditambah 4/7, ini kan semuanya sama penyebutnya ya, 7. Jadi teman-teman tinggal tambahin aja pembilangnya. 3 ditambah 5 ditambah 4 hasilnya sama dengan 12/7. Nah, ini adalah kasus di mana pembilang lebih besar dari penyebut, teman-teman. Nanti teman-teman tinggal bagi 12 dibagi 7. Itu cuma satu, sisanya 5 sebagai pembilang dan 7 sebagai penyebutnya ya. Lalu yang ketiga adalah penjumlahan pecahan biasa dengan pecahan biasa yang penyebutnya berbeda. Lalu bagaimana ya, teman-teman? Kalau misalkan penyebutnya berbeda, teman-teman. Contohnya 1/5 ditambah 1/2. Teman-teman bisa gunakan butterfly method atau perkalian kupu-kupu, teman-teman. Jadi tinggal kali silang aja. 1 dikali 2 hasilnya 2. Dan 1 dikali 5 hasilnya 5. Jadi 1 kali 2 ditambah 1 kali 5. Lalu penyebutnya teman-teman tinggal kali aja di bawahnya. 5 dikali 2 hasilnya 10. Jadi 2/10 tambah 5/10 hasilnya 7. Ya. Jadi jangan dibuat susah ya. Nanti kalau memungkinkan bisa disederhanakan, konsepnya adalah dibagi pembilang dan penyebutnya sama-sama dibagi bilangan tertentu ya. Lalu penjumlahan pecahan biasa dengan pecahan campuran, teman-teman. Contoh soalnya, Kaido punya 1/2 ditambah 1/3. Nah, di sini kan ada pecahan campuran ya, yang punya angka sendiri dipisahin aja, biar mereka kangennya nanti ketika sudah disatukan. Contohnya, 1/2 tambah 1/3. Satunya dipisahin dulu. Jangan dibuat pusing. Yang 1/2 ditambah 1/3, tinggal ingat ya, metode kupu-kupu. Kali kupu-kupu aja, teman-teman. Jadi 1 dikali 3 ditambah 1 dikali 2 hasilnya 5/6. Jadi 1 5/6 ya, satu yang udah kita pisahin tadi ya.
Lalu ada contoh soal berikutnya juga ya. Nanti teman-teman bisa kerjakan lagi ya. Contoh di sini pecahan campuran dengan pecahan campuran bagaimana ya Kak Yuda? Contoh 1/2/3 ditambah 1/1/2. Teman-teman tidak perlu khawatir dan tidak perlu bingung. Ya, pecahan campurannya angka satu dan satu tadi kalau teman-teman jumlahin aja dulu. Pisahin dia dulu. Satu tambah satu hasilnya 2. Baru deh 2/3 ditambah 1/2. Gunakan butterfly method atau perkalian kupu-kupu ya. 2 dikali 2 hasilnya 4, ditambah 1 kali 3 hasilnya 3, 2 ditambah 7/6 teman-teman. Ketika pembilang lebih besar dari penyebut, kita pisahin 7 dibagi 6 itu bisa hasilnya bisa 1, lalu 7 dikurang 6 sisanya 1, lalu penyebutnya tidak diganti teman-teman. Jadi tetap 6. Nah, ingat gak tadi kita punya apa angka 1 tambah 1 yang sebelumnya jadi 2 kan? 2 ditambah 1 nih teman-teman jadi 3. Tinggal tambahin 1/6-nya. Cukup mudah kan caranya? Nah, bisa juga cara yang kedua teman-teman rubah ya dari pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Contoh tadi 1/2/3 itu kita rubah, kita kali dulu 3 dikali 1, lalu kemudian kita tambah 2 jadinya 5. Jadi 5/3 ditambah 1/1/2 kita rubah jadi 2 kali 1 2 tambah 1 3 jadi 3/2, lalu kita kali kupu-kupu. Di mana 5 dikali 2 hasil 10 ditambah 3 kali 3 hasil 9 jadi 19 kan? Lalu 19 per 3 dikali 2 hasilnya 6, 19 per 6 itu jadinya 19 dibagi 6 itu masih bisa 3 ya. Karena 6 dikali 3 hasilnya 18, 19 dikurang 18 masih satu sisanya. Lalu bawahnya jangan khawatir teman-teman, penyebutnya itu tidak akan pernah berubah. Kalau dia bawahnya 6 tetap 6 sampai kapanpun kecuali jika dia disederhanakan. Oke deh. Untuk pengurangan pecahan materi juga tetap sama, teman-teman. Contoh, Kayuda punya 3 pizza nih dari 8 pizza yang Kayuda miliki. Ya, lalu tadi kan pecahannya atau jumlah pizzanya kan ada 8 ya. Dikurangi 3 yang sudah Kayuda makan atau Kayuda mau kasih ke teman Kayuda. Maka sisa pizzanya itu ada 5. Dari berapa potong pizza tadi? 8, teman-teman ya. Dan macam-macam pengurangan pecahan juga sama seperti penjumlahan pecahan tadi teman-teman. Ada pecahan biasa dikurang pecahan biasa, pengurangan bilangan bulat dikurangi pecahan, pecahan biasa dengan pecahan biasa, lalu pecahan campuran dengan pecahan campuran juga ya. Dia ada 4 tipe sama persis seperti contoh penjumlahan contoh nih, karena kita bingung nih, dengan gimana angka asli, bilangan asli itu dikurangi pecahan. Aduh, kayak udah 3 dikurang 2/5. Gimana ya cara mengerjakannya? Boleh teman-teman. Tiganya itu bisa kita rubah ya jadi 3/1. Lalu kita menggunakan metode kupu-kupu. 3 dikali 5 itu 15. Ya, tinggal dikurang deh 2/5. 15 dikurang 2 itu hasilnya 13. Jadi 13/5 ya. Masih ingat caranya ketika kita menyederhanakan pecahan jadi pecahan campuran 13 dibagi 5 cuma bisa 2. 5 kali 2 itu 10 ya. 13 dikurang 10 sisanya 3. Lalu penyebutnya jangan diganti-ganti deh. Ini sudah yang paling paten ya, sudah yang paling mudah buat teman-teman kerjakan ya. Oke, jadi deh hasilnya 2/3/5. Sama seperti tadi juga, kalau misalkan penyebutnya sama, ya udah langsung dikurang aja. 2/3 dikurang 1/3. Jadi 1/3. Lalu kemudian pecahan biasa berpenyebut beda. Kita boleh gunakan metode kupu-kupu pokoknya ya. Contohnya 2/3 dikurang 1/2. Metode kupu-kupu. Kita kali silang 2 dikali 2 hasilnya 4. Lalu 1 dikali 3 hasilnya 3. 4 dikurang 3 hasilnya 1. Maka tinggal dikurang aja deh 1/6 ya. Dan selanjutnya sama. Ketika pecahan biasa ya dengan pecahan campuran, contoh kayak dia punya 1/2/3 bagian kue atau pizza. Ya, kayak udah rubah dulu pecahan campuran tadi, kayak udah kali dan kayu tambah 3 kali 1 3 tambah 2 5 ya, betul ya. Baru deh kayu kurangi 5/3 dikurang 1/2 lalu jadi metode kupu-kupu ya. 5 dikali 2 hasil 10 dikurang 3 jadinya 10 dikurang 3 hasil 7 dibagi 6. Masih ingat caranya? 7 dibagi 6 cuma bisa 1. 7 kurang 6 hasilnya 1, maka pecahannya menjadi 1/1/6. Oke, dan sama seperti tadi, ketika pecahan campuran dikurangi pecahan campuran saran Kayuda yang lebih mudah,
teman-teman bisa rubah ke pecahan biasa dulu, lalu gunakan cara kupu-kupu ya, atau dikali silang. Oke, kemudian Kak Edu sudah siapkan juga soal latihannya ya. Tuh, yang mana kapan kalian harus tambahkan dan kapan kalian kurangi, baca dengan soal, dengan teliti, dengan pemahaman kalian. Ingat, ketika mempunyai tepung, lalu kalau beli lagi ditambah, lalu digunakan itu artinya dikurang. Kayak udah kasih kesempatan kalian buat untuk mengerjakan soal latihannya. Demikian pembahasan materi tentang soal apa penjumlahan dan pengurangan pecahan. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye. Oke, pada kesempatan kali ini, Kayuda akan melanjutkan topik pembahasan tentang matematika SMP nih, teman-teman semuanya. Dan salah satu topik yang sangat menarik, yang kadang kita bikin bingung, bikin pusing, bikin takut, ya, materi tentang bilangan berpangkat dan bentuk akar, ya. Di sini, teman-teman, Kayuda akan membantu teman-teman untuk memudahkan pemahaman tentang bilangan berpangkat, memberikan contoh serta bentuk baku dalam matematikanya, ya, teman-teman. Oke, bilangan berpangkat apa sih yang kita harus tahu? Contohnya dua teman-teman. Kalau dia pangkatnya positif, itu adalah perkalian berulang. Contoh 2 pangkat 3 itu artinya 2 dikali 2 dikali 2 sebanyak 3 kali. Dan kalau dia pangkatnya negatif, teman-teman gak usah khawatir. Jadiin pecahan aja di satu per dari bilangan. Jadi sudah pangkatnya positif. Jadi 2 pangkat min 2 tadi adalah satu per 2 pangkat 2. Di mana 2 pangkat 2 itu 4. Ya, itu sebagai contoh ya. Lalu teman-teman juga harus tahu tips dan trik bagaimana sifat-sifatnya ketika bilangan dasarnya sama. Contoh tadi ya 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2 kan itu bilangan dasarnya sama. Basis numbernya itu atau angkanya itu 2. Ya udah pangkatnya tinggal ditambah ya teman-teman. Sama artinya dengan ketika pembagian pangkat ya 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 3 pangkatnya aja yang dikurang ya. Lalu pangkat dikali dengan pangkat itu, maaf ya ini salah ya perkaliannya. Harusnya pangkatnya dikali ya teman-teman ya. Nih kayak akan perbaiki. Dia harusnya dikali ya ini. Ketika A pangkat M, lalu 2 pangkat 3 dipangkatkan 2. Ini pangkatnya dikali ya teman-teman ya. Dikali ya, bukan dikurang ya. Lalu ketika semua hal dipangkatkan 0, maka hasilnya 1. Kecuali 0 pangkat 0. Hasilnya bukan 1 ya, tapi undefined ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Sifat-sifat bilangan berpangkat sudah ya. Sudah dibahas oleh Kak Yuda. Oke, contoh soal ya dari bilangan berpangkat. Contoh 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat min 3. 2 ditambah min 3 itu hasil min 1 teman-teman. Jadi tidak ada bilangan pangkat negatif yang posisinya di atas. Dia harus dirubah menjadi pecahan. Jangan lupa ya. Jadi 3 pangkat min 1 artinya 1/3 ya. Lalu kemudian kita lanjutkan dengan bilangan bentuk akar. Ini sih teman-teman, contoh akar dari 9 itu sama dengan 3. Kenapa? Karena akar dari 9 itu kita boleh rubah ya dengan cara kita faktorisasi 9 itu didapat dari 3 kali 3 ya teman-teman. Ya, jadi akar 9 itu 3 kali 3 ya teman-teman. Karena ada 2 3, tapi yang keluar cuma boleh satu. Sebagaimana akar dari 25. Akar 25 itu adalah 5 kali 5. Hasilnya 5 gitu ya teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, kalau misalkan bentuknya akar dari akar dari sebuah bilangan itu pangkatnya itu bisa dirubah dengan cara kita rubah dalam bentuk pecahan. Jadi akar A itu sama aja A pangkat 1/2. Jika uh, akar pangkat 3 berarti A pangkat 1/3. Contoh, akar dari 16 itu kan 4. Tapi kalau kita mau rubah, 16 itu adalah 4 kali 4 ya teman-teman. Atau 4 pangkat 2 kita bisa rubah ya. 4 pangkat 2 dipangkatkan lagi 1/2 masih ingat ya. Ketika pangkat dikali jadi 4 pangkat 2 dikali 1/2 ya teman-teman bisa kita coret nih. Jadi 4 pangkat 1 hasilnya 4 sama dengan akar pangkat 3 dari 27 teman-teman. Di mana 27 itu bisa kita rubah jadi 3 pangkat 3
kita kalikan 1/3, 3 dan 3 kita kali, dan kita bisa coret jadi 3/1. Dan hasilnya 3 cukup mudah kan untuk dipahami. Jadi akar pangkat 2 itu artinya boleh kita rubah jadi bentuk pecahan 1/2. Sementara akar pangkat 3 kita bisa rubah juga teman-teman jadi 1/3 ya. Oke, kita lanjutkan. Sementara ketika bilangan akar, jika akar pangkat 3 akar 3 dikali akar 4 kita bisa kali teman-teman. Akar 12. Teman-teman nanti jangan lupa disederhanakan ya. Lalu ketika pembagian sama, akar A per B, artinya akar A per akar B nanti bisa dirasionalisasikan dengan cara kita kali akar B per akar B. Hati-hati ya di sini ya. Ini bisa kita rasionalkan dengan cara akar B per akar B. Jadi nanti hasilnya akar A kali B dibagi B aja tanpa akar. Kan akar sudah hilang ya teman-teman. Jadi akar A B per B ya. Oke, kita lanjutkan. Contoh ya, Kaido punya soal bentuk akar. Di mana akar 16 dikali 9 itu akar 16 itu 4 tadi ya. Boleh dikali akar 9 itu 3 jadi akar 12. Atau teman-teman juga kalau mau hitung 16 dikali 9 itu akar dari 144 sama hasilnya 12 juga. Jadi sama ya. Banyak jalan menuju Roma. Pilihlah cara yang paling mudah untuk kalian pahami tentunya ya. Lalu di materi SMP ini tentang penulisan bilangan baku selain bentuk akar tadi ya, teman-teman harus pahami di mana proses perpindahan posisi koma untuk menentukan pangkat 10-nya. Pangkat positif jika koma bergeser ke kiri dan negatif jika bergeser ke kanan. Contohnya, Kaido punya contoh angka 0,00034. Nah, di sini kita sampai bentuk yang paling sederhana ya. Jadi ini karena bergeser ke kanan ya kita hitung ya 1, 2, 3, 4. Jadi 3,4 dikali 10 pangkat min 4 karena nolnya bergeser 4 kali ke sebelah kanan. Tuh. Dan sebaliknya ada kaidah adalah soal-soal latihan mandiri. Berapakah hasil 2 pangkat 3? Nanti teman-teman bisa kerjakan ya di proses soal-soal latihan yang sudah kaidah siapkan tentunya di modul ini. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di video-video pembahasan materi matematika untuk SMP di materi selanjutnya. Terima kasih. Bye. Oke, materi selanjutnya tentang matematika SMP yang sangat menarik untuk dibahas adalah tentang pola bilangan, teman-teman. Di sini kayak kasih tips dan triknya. Jadi teman-teman tidak perlu hafalin rumusnya, tapi fokus bagaimana menemukan angka-angka selanjutnya. Kita bisa mengenali polanya, kita bisa memprediksi, dan kita bisa mengeneralisasi pola susunan objek dan benda. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja ya kita bahas materinya. Di sini contohnya, bisakah kamu menentukan pola berikutnya dari contoh kayak hidup punya 3 lingkaran, 3 kotak, 3 kotak, 3 lingkaran. Maka berikutnya adalah 2 kotak, lalu 3 lingkaran lagi warna pink ya. Dan contoh berikutnya adalah angkanya 1, 2, 4, 8, 16, 32 dan 64. Kalau teman-teman lihat, itu semuanya adalah tentang angka selanjutnya itu dikali 2 teman-teman. Sebagaimana kalian juga punya angka berikutnya adalah 27, 24, 21. Lihat deh, teman-teman mau menemukan angka selanjutnya itu mudah sekali, tinggal dikurang 3 aja ya teman-teman. Jadi fokus pola bilangan adalah bagaimana teman-teman bisa menentukan, memprediksi apakah selisihnya ditambah, dikurang, dibagi, ataupun dikali. Dan berkaitan dengan pola, kita akan menentukan rumus suku ke N-nya nih, teman-teman. Yang jadi problem atau masalah ya di teman-teman adalah seperti ini. Sebaik-baiknya teman-teman bisa lihat, kaido yang pertama punya 1 lingkaran, yang kedua 3 lingkaran, yang berikutnya ada 6, yang berikutnya ada 10 lingkaran, dan berikutnya ada 15. Teman-teman bisa lihat deh, dari gambar yang pertama ke gambar yang kedua itu selisihnya 2 lingkaran. Berikutnya 3 ke 6 itu selisihnya 3. Maka selanjutnya adalah tambah 2, tambah 3, tambah 4. Karena
polanya akan terus-menerus tambah satu, tambah satu, tambah satu. Maka setelah angka 15 atau 15 lingkaran, maka teman-teman tinggal tambah 6 deh. Berdasarkan pola yang sudah Kaidah buat ya. Maka selanjutnya lagi tinggal tambahin 7, tambahin 8, 9, dan seterusnya teman-teman. Dan bagaimanakah kita bisa membuat aturan perkalian ya atau aturan polanya? Teman-teman bisa seperti ini. Contoh, Haida punya gambar satu lingkaran, lalu empat lingkaran, lalu 9 lingkaran. Teman-teman eh, sadar nggak ya atau apa peka nggak ya tentang bilangan kuadrat teman-teman? Nah, teman-teman bisa lihat tuh 1, 4, 9, 16, 25. Tadi teman-teman bisa menyebutkan polanya itu adalah n kuadrat teman-teman. Jadi misalkan barisan ke 15 ya udah teman-teman tinggal n kuadrat artinya 15 kuadrat artinya 15 kali 15 deh. Ya, tinggal perhatikan polanya, berapa banyak lingkarannya, sama barisan kolomnya berapa ya, kolomnya berapa gitu ya. Ya, rumus UN-nya itu n kuadrat ya, yang tadi sudah kayak dia bilang ya. Dan sebaliknya, kalau misalkan suku ke-20 banyaknya lingkaran pada barisan ke-20, ya udah tinggal 20 kuadrat, 20 kali 20. Dan misalkan kita main tebak-tebakan, pada pola keberapa ya? Kayuda memiliki 256 lingkaran, berarti kalau dibalik ya, n kuadrat artinya akar dari 256, 16. Kalau di contoh soal ini Kayuda bilangnya akar dari 169 itu 13 ya. Dan kemudian juga ada pola persegi panjang teman-teman. Contohnya, pertama dua lingkaran, 6 lingkaran, 12, 20, 30 karena tambah 2, tambah 6, tambah 8, tambah 10. Ini teman-teman bisa langsung aja. UN sama dengan N kuadrat ditambah N. Atau teman-teman bisa tulis N dikali dalam kurung N plus 1. Jadi teman-teman tinggal lihat, fokus ke soal berdasarkan tipe pola yang mana ya yang menjadikan warnanya. Dan ada terakhir pola yang sering keluar itu di soal adalah pola segitiga teman-teman ya. Jadi sama dengan apa pola yang n kuadrat tambah n, teman-teman tinggal bagi dua aja. Ini polanya. Pola segitiga itu cirinya angkanya pertama 1, 3, 6, 10, 15 tambah 6 berarti 21. Atau teman-teman bisa langsung shortcutnya adalah n kuadrat ditambah n dibagi 2 ya. Oke, untuk contoh lengkapnya dan rangkumannya sudah Kaidah berikan di penjelasan pada penjelasan rangkuman di atas. Oke, ya semoga teman-teman bisa lebih mudah memahami pola-pola mana aja dia yang termasuk pola bilangan segitiga, kah, pola pembagian, pola perkalian, pola persegi, pola kubik, pola segitiga, dan seterusnya ya. Demikian penjelasan materi tentang pola bilangan. Semoga bisa bantu teman-teman memudah dan membantu memahami untuk materi matematika tentang pola bilangan. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Oke, kita mulai ke pembahasan berikutnya ya, teman-teman semuanya. Ya, posisinya sekarang di tempat kayu sudah hujan deras, teman-teman. Maaf ya kalau misalkan suara rekamannya terganggu oleh derasnya hujan ya. Kita tetap semangat belajar kita untuk membantu adik-adik supaya lebih paham dan lebih mudah tentunya untuk memahami pola barisan dan deret. Oke, barisan dan deret itu terdiri dari dua jenis, teman-teman ya, yaitu barisan aritmatika dan geometri. Di mana aritmatika itu teman-teman ingat aja tentang tambah atau kurang, sementara geometri itu berhubungan dengan kali dan bagi ya. Oke, pada saat ini ya teman-teman pelajari tentang itu aja tips dari Koida tentang tambah kurang dan kali bagi. Atau kalau kita ingat-ingat di materi dasar matematika itu kali bataku, kali bagi tambah dan kurang. Oke, sebagai ilustrasi, Kayuda akan menjelaskan tentang apa sih aritmatika. Contohnya, pada gambar yang pertama ada dua batang korek, empat batang korek api, 6, 8. Maka teman-teman pasti bisa tebak deh dan bisa langsung tahu bahwa pada barisan kelima atau deretan kelima itu berapa ya batang korek yang tersedia? Yaitu teman-teman tinggal tambah dua aja, jadi 8 tambah 2 hasilnya 10 ya. Oke, nah cukup mudah kan teman-teman? Nah, untuk lebih mudah lagi memahami barisan matematika, teman-teman tinggal pahami kata kuncinya, yaitu A sebagai suku pertama atau bilangan pertama, B beda atau selisih, lalu N adalah suku yang ditanya, ya misalkan
tadi suku kelima, 9, 90, 1000 dan seterusnya ya. Lalu aritmatika ini punya rumusnya, punya caranya untuk teman-teman lebih cepat dan mudah untuk kita itu A ditambah N min 1 dikali B ya teman-teman ya. Di mana A sebagai suku pertama, B beda atau selisih, dan N adalah suku yang ditanya ya. Lalu untuk aritmatika, bedanya tentang perkalian dan pembagian, teman-teman tinggal apa formula atau caranya adalah A dikali R pangkat N min 1. R itu terdapat dari rasio, bisa perkalian ataupun pembagian teman-teman ya. Dikali 3 tuh, atau dibagi 3 teman-teman bisa tulisnya dikali juga, tapi dikali 1/3 ya. Oke, contoh soalnya nih. Coba teman-teman temukan suku ke-15 atau angka ke-15 dari minus 13, min 11, min 7, dan min 8. Oke, kita langsung aja. Kita sudah dapat angka pertamanya yaitu minus 15. Lalu yang ditanya adalah n-nya suku ke-15. Kita kurangi 1. Dengan beda atau selisihnya itu tambah 4. Ya, berarti 4. Jadi min 15 ditambah 15 dikurang 1 dikali 4. Hati-hati teman-teman. Kerjakan yang di dalam kurung terlebih dahulu ya. Berarti 15 dikurang 1, 14. 14 dikali 4 hasil 56. Minus 15 ditambah 56 itu hasilnya 41. Yeay! Cukup mudah kan? Lalu kita kasih contoh juga di barisan geometri. Tentang 128, 64, 32, dan 16. Teman-teman udah tahu tuh, kayak dikali 1/2 atau dibagi 2, boleh. Teman-teman tinggal lanjutin aja. Berarti suku ketujuh itu adalah tempat teman-teman bisa lanjutin langsung tanpa harus pakai rumus Arni atau geometri. 16 dibagi 2, 8. 4, 2 deh. Makanya hasilnya adalah 2 teman-teman. Apa bedanya deret dan barisan-barisan itu suku keberapanya aja khusus dia tanya. Tapi kalau deret itu hasil penjumlahan dari suatu barisan. Misalkan S5. Jadi 5 angka pertama dari barisan tersebut kita tambah misalkan 2 tambah 5 tambah 8 tambah 11 tambah 14 itu coba 5 suku pertama dari deret aritmatika ya. Di mana deret aritmatika itu rumusnya N/2 kali 2A tambah N min 1 kali B. Dan khawatir pasti teman-teman kuncinya di A, N, dan B. Di aritmatika itu tiga kata kuncinya. Sementara di deret geometri rumusnya Arni juga. Pi A dikali R pangkat N. Dikurang 1, teman-teman. Jangan dikurangin banyak-banyak. Satu aja dikurang dibagi. R dikurang 1. Ya, contoh soalnya nih. Edukasi ya. Contoh soal dari aritmatika. 2 tambah 4 tambah titik-titik sampai angka ke 20. Ya, jadi ada berapa banyak sukunya? Ada berapa? Ada 10. Jadi 10/2 dikali 2A. 2 kali 2, 4. Ditambah 10 kurang 1, hasilnya 9. Dikali bedanya atau selisihnya 2. Jadi ingat ya, dalam kurung terlebih dahulu. Jangan sampai salah operasi hitungnya ya. 4 ditambah 9 dikali 4. Ya, jadi 4 ditambah 18 hasilnya 22. Jadi 10 dikali 22 dibagi 2 hasilnya 110 deh. Ya kan? Untuk biar geometri juga sama. 3 tambah 6 tambah 12 sampai 96. Teman-teman bisa lanjutkan dulu. Kalau misalkan mau hitung manual, tinggal dikali 3 kan? Dikali 2 ya. 12 dikali 2, 24. 24 dikali 2, 48. 48 kali 2, 96. Udah deh, teman-teman boleh jumlahin. Atau shortcutnya, atau cara cepetnya, teman-teman tinggal masukkan Arni. A kali R pangkat N min 1, di mana A sebagai suku pertamanya 3. Ya, rasionya itu 2. 3 jadi 6 kan dikali 2. 6 jadi 12 itu dikali 2. Ya, jadi 2 pangkat berapa? 2 pangkat 6. Ingat hati-hati pangkat dengan kurang ya. Pangkat dengan kurang, teman-teman kerjakan pangkat terlebih dahulu ya. 2 pangkat 6 itu 64. 64 dikurang 1, 63. 63 dikali 3 hasilnya 189 deh. Untuk delta hingga ini akan dijelaskan di materi persiapan Olimpiade Matematika ya. Nanti untuk persiapan kelas 9 teman-teman belajarnya cukup sampai materi SN aja gitu ya. Untuk delta hingga nanti di SMA juga ada topiknya ya. Terima kasih penjelasan dari materi tentang deret aritmatika.
dan geometri baris aritmatika dan geometri. Semoga bisa bantu teman-teman. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dadah. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita akan melanjutkan materi ya tentang laba, rugi, tentang aritmatika sosial pokoknya nih kita apa kita jalani dalam kehidupan sehari-hari. Kita apakah mendapatkan untung, rugi kah, modal itu apa sih teman-teman? Nah, ini berhubungan dengan aritmatika sosial teman-teman. Teman-teman yang nanti bisa mau dan mau jualan tentang produk-produk kayak kue, apa sembako, ya dan banyak lainnya ya, dan merchandise misalkan dan yang lain-lain itu teman-teman harus tahu dan paham tentang modal. Modal itu adalah harga beli, kita bukan harga beli dari sejumlah uang yang teman-teman pakai untuk membeli barang yang akan dijual ya. Sementara laba itu keuntungan yang diperoleh dari harga jual yang otomatis kalau teman-teman mau untung harga jualnya harus lebih tinggi dibanding harga beli. Rugi sebaliknya teman-teman kalau misalkan harga jualnya lebih rendah dibanding harga beli. Sebagai contoh, Pak Argo membeli sebidang tanah seharga 100 juta. Beberapa tahun kemudian Pak Arga sedang membutuhkan uang dan menjual tanah tersebut seharga 115 juta. Berapakah modal Pak Arga? Tentunya 100 juta ya teman-teman. Apakah Pak Arga mendapatkan laba atau rugi? Yes, benar, mendapatkan laba karena Pak Arga menjualnya 115 juta. Jadi teman-teman tinggal kurang berapa labanya? 115 juta dikurangi 100 juta, maka Pak Arga mendapatkan untung sebesar 15 juta. Ye, keren banget nih Pak Arga ya. Kemudian yang masalah yang kedua tuh yang biasanya muncul adalah soal cerita. Di mana contohnya di sini ada seorang pedagang jeruk nih teman-teman. Beliau membeli 1 kilogram jeruk dengan harga 4.000. Lalu karena jeruk tersebut sudah tidak segar lagi, jadi yang mendekati busuk ya, dijual lagi dengan harga 3.500. Apakah pedagang tersebut laba atau rugi? Modalnya 4.000, dijual 3.500, maka pedagang tersebut rugi karena harga jualnya di bawah harga belinya. 4.000 dikurang 3.500, 500. Kondisinya pedagang jeruk tersebut rugi. Ini teman-teman boleh ya, kalau teman-teman mau memahami konsepnya. Contoh, beli buku harga 20.000, dijual 23.000, berarti untuk labanya berapa ya? Sebaliknya, kamu membeli tas, tapi ketika datang tasnya itu kamu dapatkan laba 30.000. Wah, kira-kira harga jual tasnya berapa ya? Nah, teman-teman boleh silahkan dikerjakan menurut pemahaman dan intuisi teman-teman. Semoga bisa membantu untuk materi tentang laba, rugi, dan modal yang diperoleh. Oke, sampai ketemu lagi ya di video penjelasan berikutnya dari Kayuda. Akan kayak dilanjutkan dengan materi bunga tunggal di video selanjutnya. Bye-bye. Oke, berjumpa lagi dengan Kayuda. Ya, materi berikutnya yang akan saya jelaskan adalah menyambung materi sebelumnya tentang aritmatika sosial, tentang untung, rugi, modal, harga jual, harga beli. Maka materi berikutnya yang tidak boleh terlewat adalah tentang bunga tunggal, teman-teman. Nah, contoh di sini tuh teman-teman bisa menyelesaikan permasalahan tentang menabung di bank ya. Nah, contohnya yang teman-teman dapatkan itu kan adalah bunga tunggal ya, sehingga tabel nilainya itu tetap dari awal sampai akhir. Sebenarnya teman-teman nabung di bank ya. Nah, di sini teman-teman memahami konsep dari bunga tunggal yaitu MN itu adalah tabungan akhir teman-teman. Itu hasilnya dari M atau tabungan awal dikali 1 ditambah berapa persentase tabungannya per tahun kah, per bulan kah dikali B-nya ya. Berapa bunga tunggalnya berapa persen. N itu adalah periodenya berapa lama atau berapa bulan ya. Sudah kayak siapkan nih contoh soalnya. Contoh, Bu Lili menyimpan uang di koperasi senilai 2 juta teman-teman dengan bunga koperasinya 2 bulan. Maka besar modal setelah 5 bulan berarti tabungan akhir kan, MN kan. Ya udah, tanpa berlama-lama. Kita boleh hitung satu-satu teman-teman. Pertama kita hitung bunganya dulu kan 2% dikali 5 berarti 10% kan dapatnya. Jadi 10% dikali 2 juta itu 200.000. Nah, teman-teman tinggal tambah deh dengan modal yang sudah Bu siapa namanya tadi? Bu Lili ya, angka di koperasi 2 juta. Jadi total bunga yang didapatkan adalah 2.200.000. Ada juga contoh berikutnya nih teman-teman. Pak Denny
Menyimpan modal asli 5 juta. Sama kayak tadi ya. Bunga tunggalnya ini kayak diganti bunga tunggalnya 4%. Pertanyaan itu adalah berapakah modal yang diperoleh oleh Pak Denny setelah 7 bulan ya teman-teman. Nanti boleh hitung ya, ini kayak diganti ya menjadi soalnya bunga tunggal ya. Kayak tapi sebelum lama, berikut adalah penjelasan tentang materi bunga tunggal. Sampai ketemu di materi-materi selanjutnya yang Kaida akan buat. Oke, materi yang kali ini juga tidak kalah menarik teman-teman tentang menguraikan dan memfaktorkan dari algebraic expression atau ekspresi dari pemfaktoran aljabar teman-teman. Yang kadang-kadang kita juga soal yang simple ya, jadi terlihat susah karena kita pusing mikir ini X, Y, Z, A, B, C, D buat apa sih kayak gitu ya. Nah, catatan untuk kalian, kalian teman-teman harus bisa menguraikan ekspresi aljabarnya dan menentukan faktornya teman-teman. Jadi di pelajaran kali ini kalian teman-teman bisa menguraikan nih. Contoh 3, nah dalam kurung X min 4. Itu teman-teman sebenarnya prosesnya teman-teman tinggal dikali aja. Kalau ada angka atau bilangan asli atau huruf dikali dengan yang ada di dalam kurung, itu prosesnya adalah kali pelangi teman-teman ya. Oke, prosesnya kali pelangi. Ya, teman-teman prosesnya kali pelangi ya. Jangan lupa ya, 3 dikali X, 3X. 3 dikali min 4 hasilnya min 12. Tuh, sudah kaidah apa? Jelaskan ya di berikutnya ya. Nah, tinggal kali pelangi aja. Angka yang di luar, itu teman-teman tinggal kali pelangi tuh sesuai dengan bentuk ekspresi atau tanda panah yang sudah kalian buatkan tuh ya. 3 dikali X, 3X ya. 3 dikali 4 itu hasilnya min 12 kan. Lalu kita pindahkan ya, pindah ruaskan. 3X min 12 sama dengan 0, 3X sama dengan 12, maka X-nya tinggal dibagi 12 dibagi 3 teman-teman. Hasilnya berapa? 4 ya. Nah, atau teman-teman juga bisa sama, pokoknya prosesnya itu tinggal kali pelangi aja. Kali ke masing-masing dari variabel serta angkanya ya. Contoh, min 5 dikali dalam kurung Y tambah 2X min 5. Berarti min 5 dikali Y. Min 5 dikali min 2. Min 5 dikali min 5. Jadi hasil akhirnya setelah kalian kita gabung-gabung jadi min 5Y min 10X ditambah 25 ya. Oke, lalu berikutnya yang menentukan berikutnya adalah faktorisasi aljabar nih teman-teman. Jadi ada beberapa cara ya. Jika yang pertama itu kita faktorkan setiap suku ya. Atau kalau kayak dibilangnya GCF, Greatest Common Factor atau FPB sebenarnya teman-teman ya. Nih teman-teman sebagai contoh soalnya nih. Kayak dia punya 14X kuadrat tambah 63X. Pertama teman-teman fokus ke angka dulu, 14 dan 63. Mereka tuh punya kesamaan. Jadi dari mana? 2 kali 7 kali X kuadrat, ya kan? Dan 63X itu dari 3 kali 3 kali 7 teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat nggak? Ada yang sama di antara 14 dan 63 itu tuh 7. Dan apalagi yang sama yaitu huruf X. Jadi, faktor persekutuannya itu yang sama di antara 14X kuadrat dan 63X adalah 7X. Terus teman-teman bisa bisa lihat ya. Jadi cukup mudah kan? Lihatnya tinggal lihat yang sama aja deh. Khususnya kalau angka 14 dan 63 itu, teman-teman tinggal lihat sama-sama bisa dibagi berapa ya. 14 bisa dibagi 7, 63 juga bisa kok dibagi 7. Kayak contoh lagi nih, Kak Ido punya soal berikutnya, min 60X-Y ditambah 20Y. Oke, di antara X, Y, dan Y ada yang sama kan, yaitu Y. Udah langsung notes aja Y. Lalu dari 60 dan 20 itu sama-sama bisa dibagi 20 teman-teman. Setuju? Udah deh yang sama berarti 20 yaitu dan Y. Digabungin deh jadi 20 Y. Atau mau di split seperti ini atau dipisah seperti ini. 60 itu kan dari 2 kali 2 kali 3 kali 5. 20 itu 2 kali 2 kali 5. Kan tadi kayak dibilang kalau faktor persekutuan itu teman-teman tinggal cari yang sama aja. Jadi 2 kali 2 kali 5 dikali Y. Hasilnya adalah 20Y. Tuh, cukup mudah kan? Untuk materi tentang basic atau dari persamaan aljabar. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Oke teman-teman, selanjutnya materi yang tidak kalah menarik juga ya, Kaido akan membahas tentang perbandingan senilai dan berbalik nilai teman-teman. Kadang kita bingung kan kapan harus senilai dan kapan harus berbalik nilai. Nih, Kaido kasih tipsnya teman-teman ya. Di mana perbandingan senilai dan berbalik nilai teman-teman ya. Karena kalau perbandingan senilai itu kuncinya seberapa pun banyak. Contoh teman-teman beli pulpen harga 1.500, kalau beli 10 ya udah tinggal 5.000 dikali 10 dengan
rumusnya Y sama dengan K dikali X. K-nya itu adalah konstantanya. Tadi satu pulpen harga 5.000 ya. Tinggal dikali. Kalau misalkan ada 10 pulpen berarti 5.000 kali 10. Harganya 50.000. Dan ciri-ciri perbandingan senilai itu yang teman-teman harus tahu. Jika X itu bertambah, maka sebanyak N kali, maka Y-nya juga bertambah dengan N kali ya teman-teman. Jadi nilai itu adalah Y per X selalu tetap ya. Nah, teman-teman nanti bisa gambar nih, kalau misalkan kayak buat grafiknya, dia akan bertambah berapapun. Kalau satu itu contohnya 50, maka dua tinggal dikali, 50 dikali 2, 100. Dan seterusnya kalau dikali 3, 50 dikali 3, 150 ya. Teman-teman ya, jangan lupa Y sama dengan K dikali X ya teman-teman. Lalu perbandingan berbalik nilai itu kuncinya apa? Kuncinya dari perbandingan berbalik nilai itu adalah jika kenaikan salah satunya, maka besarannya itu berbanding secara berbalik nilai, teman-teman, atau terbalik. Contohnya ya, misalkan teman-teman apa 10 liter bensin ya dikali sama berapa banyak kilometernya. Atau yang lebih mudah itu misalkan dengan kecepatan 200 kilometer per jam, ya teman-teman bisa menempuh jarak 50 kilometer. Berarti kan kecepatannya tinggal dibagi 200 bagi 5 itu 40. Atau sebaliknya, kalau teman-teman bawa mobilnya semakin cepat, maka semakin cepat juga sampainya ya. Oke, Kaidah sudah buatkan nih soal latihan teman-teman. Ya, jika Y berbanding lurus dengan X, maka Y sama dengan 3X kan? Maka nilai Y ketika X sama dengan 4, ya tinggal 3 dikali 4. Dan hasil 12. Lalu soal berikutnya adalah jika dalam sebuah perbandingan berbalik nilai Y sama dengan 12X, maka nilai Y ketika X sama dengan 4X adalah kan Y sama dengan K per X kan? Tuh, Y-nya sama dengan 12X, teman-teman. Maka ketika X sama dengan 4, hasilnya berapa? Ya, nanti bisa dikerjakan ya. Demikian pembahasan kaidah mengenai materi perbandingan senilai dan berbalik nilai. Ada contoh soal lainnya, teman-teman. Yang sudah kalian bilang, untuk misalkan sebuah mobil bergerak dengan 60 km per jam. Jika waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak 120 km adalah 2 jam, jadi kalau misalkan jaraknya 240 ya tinggal dibagi aja. Ya, 240 bagi 60 jadi hasilnya 4 jam. Dan kalau sebaliknya, jika ini perbandingan senilai ya teman-teman, misalkan 3 meter kawat itu memiliki beratnya 60 gram. Berarti kalau 5, ya tinggal teman-teman bagi 60 dibagi 3 kan 20. Tinggal dikali 5 deh. Maka panjang kawat untuk yang kalian miliki sebanyak 5 meter, berarti 20 dikali 5. Hasilnya 100. Ya. Demikian pembahasan Kayuda mengenai materi perbandingan senilai dan berbalik nilai ya. Semoga bisa membantu teman-teman dalam memahami materinya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah. Oke, materi selanjutnya yang tidak kalah menarik ya, yang sering bikin teman-teman pusing tujuh keliling, tapi jangan pusing lagi ya setelah belajar dari Kayuda ya. Oke, kayak itu masuk ke PLSV atau persamaan linear berapa banyak variabel? Cuma satu teman-teman. Bisa A aja, bisa X aja, bisa B, C, D, dan seterusnya. Ingat, cuma satu hurufnya. Variabel itu huruf ya. Jadi persamaan nanti kita mencari nilai dari X-nya berapa ya, atau A-nya berapa ya. Dan dia terdiri dari dua kalimat teman-teman. Terbuka dan kalimat tertutup. Kalimat terbuka itu adalah pernyataan yang tidak dapat dinilai benar atau salah karena masih ada nilai atau elemen yang tidak diketahui. Sementara kalimat tertutup itu adalah pernyataan yang hanya dapat dikatakan benar atau salah. Contohnya, Kayuda punya panjang persegi 10 cm, maka kelilingnya 40. Benar atau salah? Benar. Nah, itu kalimat tertutup. Karena teman-teman langsung bisa menentukan benar atau salah atau bahkan tidak kedua-duanya. Contoh, kalau kalimat terbuka tuh kayak udah punya kota B adalah ibu kota Jawa Barat. Kan ada Bogor, ada apa? Bekasi, ada Bandung. Nih kota B yang mana yang kayak dimaksud nih? Ya. Jadi kurang tepat nih makanya termasuk disebutnya kalimat terbuka karena tidak diketahui elemen-elemen selanjutnya. Sementara suatu bilangan dibagi 3 hasilnya 15. Ini juga belum tentu. Ya. Kalau misalkan kalimat tertutup itu Kota Bandung adalah ibu kota Jawa Barat. Itu yang benar seharusnya. 6 memiliki 4 faktor genap. Juga benar, ya kan? Ada 2, ada 3. Lalu 5 dikali 3 hasilnya pasti 15.
15 itu benar. Dan Pak Soeharto, misalkan ada statement dari kalimat tertutup bahwa Pak Soeharto adalah Presiden pertama Indonesia, salah. Sebagaimana kita ketahui bahwa Presiden pertama Indonesia adalah Insinyur Soekarno. Nah, ini contohnya ya. Kalimat terbuka memerlukan adanya tambahan, adanya keterangan tambahan. Contoh, suatu provinsi terletak di Pulau Jawa. Kurang spesifik itu kalimat terbuka tuh. Padahal banyak banget kan provinsi di Pulau Jawa. Ada Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jogja, Yogyakarta dari istimewa Yogyakarta, dan Jawa Timur. Nah, ini contoh dari kalimat terbuka. Jadi intinya kalimat terbuka itu butuh himpunan penyelesaian ya untuk membuat kalimat itu benar atau salah ya. Oke, kalimat terbuka nih teman-teman. Misalkan A kuadrat sama dengan 9. Nah, teman-teman bisa kan? Bisa ya kalau bilangan kuadrat itu bisa 3, bisa plus minus 3. Bisa 3 kali 3 adalah 9, min 3 kali min 3 juga 9. Ya, seperti itu ya. Nah, di sini Kaido mau fokus mengenai persamaan linear satu variabel. Ya, udah namanya persamaan. Pasti tanda pemisah di antara keduanya itu cukup sama dengan aja. Jangan ada tanda-tanda yang lain yang memisahkan mereka. Contohnya ya, ya X ditambah 7 sama dengan 10 nih teman-teman. Maka X sama dengan 10 dikurang 7 sama dengan 3. Ya, kalau misalkan di soal ini kan dicontohkan X ditambah Y sama dengan 10, ini bukan PLSV, no, no, no. Karena ada dua variabel, ya, bukan satu. Kan kayak dia mau bahasnya PLSV, satu variabel. Kalau udah X plus Y, berarti ada dua variabel teman-teman, bukan satu variabel ya. Contoh berikutnya, apakah ini termasuk PLSV ketika X kurang dari 10? No, 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 no. Bukan persamaan karena dia kurang dari tandanya. Sementara persamaan itu identik dengan tanda sama dengan. Contoh nih, apakah benar 2X tambah 3 sama dengan 7? Ini benar. Karena pemisahnya sama dengan. Lalu satu variabel juga. Tinggalkan, teman-teman kalau misalkan mencari X, 7, 3-nya pindahkan ke sebelah kanan. Jadi 7 kurang 3, 4. Habis itu 4 dibagi 2 sama dengan 2. Maka nilai X yang memenuhi persamaan tersebut adalah 2, teman-teman. Ya, contoh yang persamaan yang ekivalen, teman-teman. Atau persamaan yang nilainya sama atau penyelesaiannya sama. Kita bisa juga menggunakan prinsip timbangan ya. Gitu ya. Contoh berikutnya, apakah teman-teman bisa menyelesaikan 2X tambah 4 sama dengan 14? Hal berikutnya adalah kita kurangi dengan 4. Jadi 4 dikurang 4 hasil 0, ya kan? Jadi 14 kurang 4 hasil 10. 2X sama dengan 10, maka X-nya sama dengan 10, tinggal dibagi 2, teman-teman, yaitu 5. Oke, nah soal-soal selanjutnya sudah kayak udah bahas di materi ini. Teman-teman bisa buat latihan sendiri ya nanti untuk menambah pengetahuan, pengalaman, serta mentality kalian supaya tetap lebih percaya diri untuk mengajarkan persamaan linear satu variabel. Terima kasih. Demikian materi persamaan linear satu variabel yang kalian dijelaskan. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah. Nah, terkait materi yang sudah Kaido jelaskan sebelumnya, sengaja Kaido simpan materi kuncinya dia atau kata kuncinya untuk menyelesaikan sistem persamaan linear, khususnya yang dua variabel nih teman-teman ya. Nah, tentunya tapi bertanya-tanya kan teman Kaido, gimana sih cara menyelesaikannya? Apakah metode eliminasi, metode substitusi, atau campuran Kak? Bisa substitusi lalu bisa eliminasi, atau sebaliknya bisa eliminasi dan substitusi. Contohnya ya. Nah, teman-teman bisa pahami nih konsepnya ya. Di pertama, pada pada kasus yang pertama, perusahaan X dan Y mampu mendaur ulang 5 ton sampah, 10 ton sampah plastik ya, ada sampah biasa dan sampah plastik nih. Tiba-tiba bisa nih dalam waktu berapa hari bisa mengerjakan totalnya 70 ton sampah, oke? Lalu perusahaan Y bekerja 2 hari lebih sedikit dibanding perusahaan X. Ya udah, berarti konsep persamaan linearnya adalah 5X tambah 10 Y sama dengan 70. Dan yang satunya 5X min 2Y sama dengan 2. Nah, teman-teman kita menggunakan metode eliminasi teman-teman. Yang atas tinggal kita kali 5 ya. Kan tadi X min Y sama dengan 2 nih teman-teman ya. Bisa dilihat ya. Lalu tinggal kita kali 5 semuanya. Dikali 5 semuanya. Ya. 5X min 5Y sama dengan 10. Lalu 5X tambah 10Y sama dengan 70. Kita kurangin ya.
5, min 5 dikurang min 10, dikurang 10 jadi hasilnya min 15. 10 dikurang 70 min 60. Maka Y sama dengan min 60 dibagi min 15 hasilnya 4. Ya. Nah, nanti kita bisa cari cari X-nya deh. Ketika Y-nya 4 maka X sama dengan Y ditambah 2. Jadi hasilnya 4 tambah 2 berapa teman-teman? 6. Jadi perusahaan X membutuhkan waktu selama 6 hari. Sementara perusahaan Y membutuhkan waktu pengerjaan selama 4 hari. Nah, ini teman-teman bisa juga kita menggambar grafiknya ya. Kita menggunakan titik potong 0 aja, 0,0. Kalau X min Y 2 berarti X-nya 0, Y-nya min 2. Ya. Lalu ketika Y-nya 0, X-nya 2 teman-teman. Tuh, bisa lihat ya. Dan 5X tambah 10 ya sama dengan 70. 70 dibagi 10 hasilnya 7. Di grafik ini Y-nya itu 7. Dan untuk mencari X-nya 70 dibagi 5 hasilnya 14. Nah, tadi mereka ketemu di titik 6 dan 4-nya. X-nya 6, Y-nya 4. Nah, untuk tiga variabel teman-teman nanti bisa mendapatkan materi ini di kelas 10 atau kelas 11 kayak kelas 10 ya, seingat Kak Yuda ya. Nah, teman-teman bisa juga nih mengerjakannya. Ada soal latihan ini dari Kak Yuda. Contoh, perusahaan P dapat mendaur ulang sebanyak berapa hari, perusahaan Q berapa hari, perusahaan R bisa berapa hari, teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa juga kaitkan materinya dengan materi relasi dan fungsi teman-teman. Y sama dengan AX plus B, Y sama dengan MX plus C. Ini sama banget teman-teman. Nah, bedanya relasi dan fungsi, relasi itu boleh banyak pasangannya ya di sebelah kanan atau kesekawannya ya. Di sini kan ada himpunan A sama himpunan B. Kalau relasi tiga itu kan faktor dari tiga, tiga itu faktor dari 6 dan faktor dari 9. Di tiga ini boleh pasangannya sama siapa aja di sebelah kanan. Begitu juga dengan 6 ya. 6 itu faktor dari 6. Betul? 9 juga faktor dari 9. Nah, tapi untuk relasi dia boleh punya banyak pasangan di yang B. Kayak kita nih kita relasi boleh berteman sama siapa aja kan, tapi kalau misalkan fungsi itu kita cuma boleh punya pasangan satu, ya. Jangan banyak-banyak, gak boleh. Itu dia udah berkaitan sama fungsi matematika nih. Nah, relasi biasanya pasangannya berurutan. Misalkan A, B, satu A berarti angka satu dia boleh boleh punya pasangan di himpunan B yaitu A. Relasi itu boleh boleh banyak ya, boleh punya apa kawan di himpunan berbeda, himpunan B, himpunan C, himpunan D tergantung soalnya ya teman-teman. Nah, contoh pengantar fungsi. Fungsi itu relasi yang lebih khusus, lebih spesial karena dia cuma mau satu yang ada di himpunan setelahnya atau himpunan sebelahnya. Contoh tadi himpunan A dan himpunan B, ya. Contoh faktor dari satu ya A aja, faktor dari dua ya 4 aja, faktor dari tiga ya C aja gitu. Ini contoh fungsi dan bisa disebutnya pasangan ya apa himpunan berurutan. Kalau satu sudah sama A, ya dua nggak boleh sama A gitu, dua sama B, tiga sama C. Tapi kalau misalkan satu, dua, tiga maunya ke A juga boleh teman-teman. Yang tidak boleh adalah satu ke A, satu ke B, ke satu ke C itu salah. Itu jebakan ya teman-teman ya. Di fungsi itu adalah cuma boleh punya satu pasangan di himpunan yang sebelahnya atau himpunan yang ada tanda panahnya ya. Tuh, syaratnya cuma satu. Tidak boleh ada himpunan pasangan yang punya banyak ya, cuma punya satu pokoknya. Terus perbedaannya tadi sudah kayak dijelaskan ya di antara A dan B. Nah, apa kan ini dimaksud dengan relasi? Di sini juga kayaknya sudah menyiapkan soal-soal latihan yang teman-teman bisa kerjakan. Ya, bedanya himpunan, bedanya relasi, bedanya pasangan berurutan. Contoh nih, manakah yang contoh relasi? Yang mana? Jawabannya satu ke A, dua ke B, tiga ke C, X, Y, X, Z. Satu A, B2, C3. Nah, sebenarnya kalau disebut relasi itu semua benar. Tapi kalau misalkan ditanya kalau fungsi, ya fungsi itu bisa jawaban A benar, B benar, tapi C bukan contoh dari fungsi ya karena X-nya punya dua pasangan atau punya dua.
himpunan hasil dari X. Kan dia X itu pasangan sama Y, X juga punya pasangan sama Z. Ya, disebutnya relasi. Kaido juga punya soal selanjutnya tentang fungsi, teman-teman. Manakah yang merupakan fungsi? Ya, satu A, satu B, C salah ya. Dua B boleh betul. Satu A, dua B juga betul. Satu A, dua B salah. Berarti yang benar itu jawabannya A dan D ya, teman-teman. Tapi jawaban paling tepat itu jawabannya yang A ya. Karena kalau misalkan fungsi itu jebakannya juga kalau dia cuma tulisnya 2B, kalau misalkan tidak ada jawabannya 1A, maka kurang lengkap jawabannya, dan itu salah satu jebakan yang kadang itu bikin kita bingung. Dan yang paling tepat maka jawabannya yang A ya. Jadi satu harus punya pasangan dan dua juga punya pasangan, tapi bolehnya cuma satu ya. Terus kayak punya pertanyaan jebakan lainnya nih, untuk manakah yang bukan contoh fungsi, yang mana teman-teman? Yang C, karena X udah punya pasangan Y, tiba-tiba X milih Z lagi, itu salah, dan itu bukan fungsi. Coba deh opsi A itu benar, satu udah milih A, dua udah milih B, oke, approve, boleh. B, jawaban yang B, A dengan satu, B dengan dua juga boleh. Lalu opsi D, P dengan Q, R dengan S boleh. Ya, dia yang salah cuma yang C ya, teman-teman. Demikian penjelasan materi tentang relasi dan fungsi. Semoga bisa membantu teman-teman dalam memahami perbedaan relasi dan fungsi. Sampai bertemu di video selanjutnya. Dadah. Oke, materi berikutnya, kelanjutan dari materi sebelumnya ya, tentang persamaan linear satu variabel. Di sini Kaidah masuk ke pertidaksamaan linear. Artinya, tanda pemisahnya bukan lagi sama dengan, yaitu bisa lebih dari sama dengan, kurang dari, dan kurang dari sama dengan, teman-teman ya. Kayak di sistem persamaan linear tadi kan sudah kayak dibahas ya. Contohnya 2x tambah 36 sama dengan 6 kan. Lalu 6-nya dikurang 36. Jadi minus 30 tinggal dibagi 2 kan kalau menemukan x. Nah, kalau misalkan tanda di sini, tanda pertidaksamaan sudah ada tuh diwakilkan oleh tanda kurang dari sama dengan, teman-teman ya. Perbedaannya dari persamaan hanya di tandanya aja. Bisa kurang dari sama dengan, lebih dari, dan lebih dari sama dengan ya. Terus saya juga di sini membahas tentang misalkan contoh seorang atlet membutuhkan minimal 2.500 kalori dan 150 gram protein. Maka dia memilih dua jenis makanan nih. Contohnya makanan A mengandung 300 kalori dan 10 gram protein per porsi. Makanan B 200 kalori dan 20 gram. Maka berapa banyak ya yang dibutuhkan jumlah kalori atau jumlah makanan yang A dan yang B ya. Itu teman-teman. Nanti teman-teman bisa mengerjakannya nih. Dan kalau itu ada contoh kuisnya nih tentang jus jeruk mengandung 60 miligram vitamin C dan 2 gram serat per gelas. Nah, misalkan smoothies pisang mengandung 30 miligram vitamin C dan 4 gram serat per gelas. Wah, ini sangat seru sekali ya. Kita bisa menyelesaikan X dan Y-nya, teman-teman ya. Ya, nanti juga di materi berikutnya masih berhubungan nih tentang gambar grafiknya. Tentunya bisa membuat teman-teman lebih mudah dan paham tentang mengenai materi pertidaksamaan linear. Ya, terima kasih. Dan semoga penjelasan kaidah bisa teman-teman pahami untuk materi berikutnya ya. Sampai jumpa lagi. Dadah.